Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat, dan selamat berakhir pekan bersama keluarga, bersama sahabat dan komunitas Anda. Hari Sabtu 11 Maret 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32 tentang anak yang hilang. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anak yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya apa arti semua itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang
dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah tentang anak yang hilang ini sangat populer di antara kita. Sangat mudah kita tangkap pesan atau inspirasi di balik itu. Tapi kalau kita membaca dengan seksama, saudari-saudara, kisah ini lebih tepat kalau diberi judul sebagai kisah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik hati. Saudari-saudara, kalau kemudian judul yang diberikan adalah perumpamaan tentang anak hilang, barangkali tekanannya kepada anak. Tapi kalau kita membaca sekali lagi dengan teliti, dengan seksama, nampaklah kepada kita, saudara-saudari, bahwa lebih besar Bapa yang baik hati itu, baik ketika anaknya minta harta warisan yang menjadi bagian haknya, dan lebih lagi ketika anak itu kemudian sadar diri ketika seluruh hartanya telah habis dan mau meretas jalan untuk pulang. Bahkan kalau harus menjadi upahan di rumah bapaknya sendiri, itu jauh lebih baik daripada menjadi orang upahan di negeri orang, bahkan makan pun dari ampas yang menjadi makanan babi. Satu situasi yang mengundang dia untuk menyadari betapa di rumah bapaknya dia akan menikmati kelimpahan. Tetapi ketika dia di luar rumah, jauh dari jangkauan, bebas sebebas-bebasnya, hidup berfoya-foya, tanpa kontrol, tanpa orang tua, maka hidupnya kita tahu. Kemudian segala sesuatu menjadi habis dan dia jatuh miskin. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Bapa yang penuh kasih ini yang ditampilkan sangat kuat karakternya. Ketika dia melihat anaknya dari jauh, dia sudah berlari untuk menyambutnya. Itu adalah hati seorang bapa yang rindu. Hati seorang bapa yang tidak ingin kehilangan anaknya. Inilah hati Tuhan sebetulnya, saudara-saudari, yang menyambut setiap orang berdosa yang mau kembali. Anak-anak Tuhan yang telah dianugerahi kebebasan yang luar biasa oleh Tuhan, yang telah dianugerahi macam-macam berkat, bakat, talenta, dan sebagainya, dipercayakan kepada kita. Ada yang mengembangkannya dengan baik, mengelolanya dengan bijaksana, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi juga banyak seperti anak hilang di dalam perikop ini, yang kita dengar tadi, yang menghabiskan segala sesuatu yang dia miliki, harta milik, bakat-bakat, talenta-talenta yang Tuhan berikan, dan tidak memberi dampak apapun bagi banyak orang. Sampai pada suatu titik kemudian sadar bahwa ternyata segala sesuatu telah habis. Sekarang yang tinggal hanya perasaan untuk kembali, perasaan menyesal, perasaan bersalah, perasaan untuk mau kembali ke rumah Bapa. Mau diapain apa saja oleh Bapa. Toh itu tetaplah di rumah Bapa. Bahwa di rumah Bapa, keamanan, kenyamanan itu terjamin. Tetapi di negeri orang, siapa yang peduli? Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa hati Bapa yang ditampilkan kepada kita. Bapa yang tidak menghukum, Bapa yang tidak cepat menghajar anaknya, tapi Bapa yang menyambut kembali dengan penuh kasih anak yang telah hilang. Dia dipakaikan pakaian yang baru, sepatu yang baru, cincin yang baru. Sebagai lambang martabatnya dipulihkan sebagai anak. Dia diterima kembali.
Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dua hal bisa kita renungkan dalam atau berangkat dari perikop hari ini. Pertama, kita perlu sadar kita tidak perlu meniru anak bungsu yang meminta segala haknya kepada bapaknya dan menghabiskannya dengan tidak bijaksana, dengan tidak bertanggung jawab. Betapa Tuhan telah memberi kita banyak hal, mempercayakan kita banyak berkat, bakat, kemampuan, talenta-talenta. Dan betapa Tuhan mempercayakannya dengan kebebasan penuh. Supaya kita kembangkan, supaya kita kelola. Janganlah kita kemudian mengelolanya dengan berfoya-foya. Menghabiskan segalanya tanpa memberikan makna, tanpa memberi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Hendaklah hidup kita, saudara-saudari, senantiasa ada di jalan Tuhan. Di dalam penyelenggaraannya, jangan sampai kita memilih untuk pergi dari Tuhan. Ketika kita terpuruk, baru kita kemudian sadar untuk kembali kepada Tuhan. Tapi okelah, kalaupun kita sampai pada suatu titik balik, baliklah dengan penuh niat dan tekad untuk membarui diri. Aku ingin kembali menjadi anak Bapa, kembali ke rumah. Untuk itu, memang saudari-saudara, dibutuhkan kemampuan untuk rendah hati, kemampuan untuk menahan rasa malu, kemampuan untuk mau hidup baru, dan kepercayaan bahwa pasti Bapa akan menyambut dengan penuh kasih. Paus Fransiskus, saudara-saudari, dalam Misericordiae Vultus, atau wajah kerahiman, dia mengatakan, Allah itu seringkali menunda-nunda kalau hendak menghukum manusia. Namun kalau Allah hendak memberkati dan mengasihi manusia, dia lakukan di saat itu juga. Bapa yang ditampilkan dalam perikop ini adalah gambaran tentang Allah yang tidak menunda-nunda untuk berbelas kasih, yang tidak menunda-nunda untuk menyambut kembali setiap anak yang hilang. Itu ditampilkan juga, saudari-saudara, dalam bagian awal dari perikop yang kita dengar tadi, yang sebetulnya berbeda perikop dengan perikop tentang anak yang hilang, tetapi dia adalah pengantar dari perikop tentang domba yang hilang. Pada bab 15 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya dia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu kemudian kita mendengar Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak hilang tadi. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, betapa besar sukacita Bapa di sorga ketika ada yang mau kembali pulang. Ketika ada yang dengan tegas menemukan titik balik dan tidak merasa malu untuk kembali kepada Bapa. Perasaan sukacita Bapa lebih besar daripada penyesalan kita atas dosa-dosa kita. Maka jangan takut untuk meretas jalan pulang. Jangan takut untuk kembali melalui jalan pertobatan, jalan pembaharuan diri. Inilah jalan Tuhan, jalan untuk kembali kepada Sang Bapa. Saudari-saudara umat beriman terkasih, itu poin pertama. Poin kedua yang kita perlu mewaspadai, supaya seperti bacaan kemarin tentang iri hati dan dengki, kita tidak meniru anak sulung, juga tidak meniru orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak senang, yang tidak bersuka cita ketika Bapa yang penuh kasih itu menyambut kembali orang berdosa yang bertobat, yang tidak bergembira ketika Yesus mau duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Hendaklah kita membangun kerendahan hati untuk tidak menjadi iri hati,
tidak merasa lebih suci, tidak merasa lebih saleh daripada yang lain. Dan karena itu lebih berhak untuk mendapatkan berkat-berkat dari Bapa Surgawi. Lebih dari mereka yang telah berdosa, mereka yang telah salah jalan dan memilih untuk kembali pulang ke hadapan Bapa. Jauhkan rasa iri hati dan dengki. Bersukacitalah bersama Bapa karena satu orang berdosa yang bertobat. Dan dengan demikian kita merasa bahwa kita juga ambil bagian dalam hati Bapa yang Maha Rahim, hati Bapa yang penuh kasih. Saudari-saudara, mari kita semua memilih untuk kembali pulang kepada Bapa. Dan kita kemudian dengan penuh kerendahan hati mengatakan, Bapa, betapa aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, semoga bacaan dan renungan ini meneguhkanmu, meneguhkan kita sekalian dalam mengakhiri pekan ini. Bila pada masa yang lalu, pada hari-hari yang lalu, kita jauh dari Tuhan, kita menyalahgunakan kebebasan yang datang daripadanya, baiklah kita meretas jalan pulang menjadi anak Bapa yang martabatnya kembali dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menghadirkan hati Bapa yang penuh kasih di tengah dunia ini. Engkau mengampuni orang-orang berdosa. Engkau memilih untuk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Menyambut mereka yang kembali, yang bertobat, lebih daripada bersuka cita atas orang-orang saleh yang tidak membutuhkan pertobatan. Kuatkan kami, agar kami boleh mengelola segala sesuatu, harta warisan, bakat, talenta, dan berkat-berkat yang Kau percayakan kepada kami dengan bijaksana, supaya menjadi berkat bagi banyak orang, mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitar kami, dan kami tidak semakin jauh daripadamu. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.